kepribadian itu dibentuk 10 tahun pertama itu blueprintnya. Jadi sesuatu yang ditanamkan orang tua di bawah usia 10 tahun, ya ada teori yang bilang itu akan nempel. Ada teori yang lebih Oke. ekstrim lagi. Sesuatu yang terjadi di 5 tahun ke bawah itu akan jadi pola yang terus berulang seumur hidup. Apapun bentuk arogansi yang ditampilkan sekarang, seberapa besar sih peran pola asuh? Oke. Nah, benernya kalau itu pertanyaan itu bagus banget ya. Karena beberapa penelitian bilang pola asuh itu dominan, Mhm. apalagi sesuatu yang ditanamkan 10 tahun ke bawah. Itu menjadi kalau apa namanya? Kalau bangunan tuh kayak blueprintnya Mhm. Mas Daniel ya. Jadi kalau kita mau bikin bangunan, para arsitek itu kan ngegambar blueprintnya ya. Mhm. Jadi kalau begini loh, kenapa namanya blueprint? Karena warnanya kan biru ya Mas. Iya. Heeh. Jadi jadi di sini kamar mandi, di sini apa Mhm. ini nanti Mhm. pakai kayu, yang ini pakai besi gitu ya. Mhm. Mhm. Jadi bikin gambaran dasarnya. Nah, kepribadian itu dibentuk 10 tahun pertama itu blueprintnya. Jadi sesuatu yang ditanamkan orang tua di bawah usia 10 tahun, ya ada teori yang bilang itu akan nempel. Ada teori yang lebih Oke. ekstrim lagi. Sesuatu yang terjadi di 5 tahun ke bawah itu akan jadi pola yang terus berulang seumur hidup. Mhm. Gitu ya. Nah, cuma teori baru lain lagi Mas. Kalau teori baru yang sekarang ini ke arah psikologi positif, ngomongnya orang itu selalu bisa berkembang ke arah yang baik, lebih baik, lebih baik. Gitu Mas. Oke. Dan lingkungan tempat dia belajar itu punya peran untuk membuat dia menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi Mhm. kalau teori yang Mhm. baru ini nganggap kita semua sebagai manusia punya dorongan yang Ya. positif, Ya. gitu kan ya? Sehingga kita akan bisa mengembangkan diri kapanpun kita mau, terutama kalau kita sudah dewasa, kita bisa cari alternatif untuk mengembangkan diri kemana kan gitu. Mhm. Nah jadi kalau dibilang, kalau kita ngomong bahasa ilmu perilaku, ada dua pendapat. Ya, kalau orang dulu pasti akan percaya sama teori yang mengatakan blueprint kepribadian tadi. Mhm. Buktinya kita sampai sekarang masih percaya Mas Dhani sama bibit, bobet, Bobot. bobot. Ya. Ya gitu kan ya. Jadi kita yakin betul bahwa apa yang dibangun oleh orang tua itu akan jadi dasar dari kepribadian kan gitu ya, dan itu akan terbawa sampai besar kan gitu. Mhm. Nah, Mhm. jadi ya terserah kalau saya masing-masing di antara kita boleh pilih kita mau ambil Ya. aliran yang mana Ya. kan gitu Ya. ya Mas Ya. Dhani. Oke, kalau ambil aliran yang secara umum begitu, Bu, Mm-mm, mm-mm. pola asuh seperti apa yang membuat anak-anak menjadi seorang yang arogan? Contoh perilakunya Oke. bagaimana? Contohnya, ini Mhm. Mas Dani kalau saya bilang anak dibesarkan, diagung-agungkan gitu, Mas Dani ngerti nggak? Ya. Adik ingat ya. Ya. Jadi si anak ini dibesarkan dengan cara bahwa dia tuh hebat, terus Mhm. diangkat-angkat, Mhm. kemudian orang tuanya mungkin cukup mampu dari Ya. finansial atau Ya. punya jabatan, Ya. semua orang disuruh melayani dia. Mhm. Terus kalau dia salah, bukannya dia dikasih tahu untuk diperbaiki perilakunya, orang sekitar yang disalahin gitu Mhm. kan. Mhm. Nah, jadi dia kemudian punya persepsi bahwa dirinya memang hebat karena memang selalu diangkat sama orang tuanya Oke. gitu ya, dan kemudian itu perlakuan yang dia terima, Mhm. dan kemudian dia juga lihat terutama orang tuanya ya, bahwa Mhm. orang tuanya juga dalam tanda kutip arogan gitu, jadi dia Oke. diangkat-angkat dan orang tuanya memang arogan, Mhm. lalu dia melihat orang sekitar memang dalam tanda kutip juga menghormati orang tuanya. Mhm. Maka kemudian dia dibesarkan sebagai seseorang anak yang tidak napak di bumi, Mas Daniel. Serem ya, Bu? Serem, Kayaknya ngawang. ngawang. Iya, serem Mas, Ya, 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 ngawang. ya. Dan kalau misalnya gini, kadang-kadang orang tua itu lupa. Kalau hidup itu terus seperti yang mereka memang punya saat ini, dan Mhm. mereka ciptakan untuk anaknya saat ini, atau nanti mau jadi lebih tinggi, nggak apa-apa ya Mas. Mhm. Tapi kalau hidup itu kan kadang-kadang perubahannya bisa bisa drastis ya Mas Ya, Daniel ya. ya. Nanti anak itu bisa kaget sekali pada saat dia masuk di dalam situasi di mana ternyata dia itu bukan orang yang dalam tanda kutip luar biasa gitu ya. Mhm. Karena dia kan selalu diangkat-angkat dan kemudian dia lihat ternyata dia bukan siapa-siapa, Ya, ya. atau ternyata di luar sana ada orang-orang yang mungkin punya kelebihan yang lebih dari dia misalnya Mhm. gitu ya. Mhm. Nah, itu akan kaget sekali karena egonya, keakuannya itu dibangun tidak realistik gitu kan. Lebih keren dari seharusnya kan gitu. Jadi dia kemudian nggak punya pegangan yang benar gitu kan, dia nggak punya pegangan yang benar,
Tapi ya bukan salahnya sih, memang orang tuanya. Nah, apa gini, Mas Dali pernah dengar nge-level? Nge-level Orang ya. tuanya nge-level ya, jadi artinya kamu nggak boleh gaul sama ini, kamu nggak boleh sama Mhm, itu. Dikasih tahu karena kita entah ya orang kaya, karena kita orang keturunan raja, mungkin mhm, entah zaman mhm. zaman sekarang udah nggak ada raja, tapi dibilang keturunan, apakah entah ya, atau karena orang tua kamu itu derajatnya tinggi di masyarakat, jadi kamu harus pilih-pilih. Nah, jadi dari kecil itu dia diangkat, kemudian dilevelkan. Lalu dalam pergaulan sosial orang tuanya nge-level, milihin temennya, kemudian banyak kasih masukan dia untuk jaga derajat, kayak gitu Mas.